Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Siulai dan Kesin berkomunikasi melalui email. Di sana, Siulai mengatakan tentang banyak hal kepada si Kesin itu. Kesin pun tahu jika perkataan dari Siulai tampaknya membuatnya senang. Gurunya mengatakan kepada Kesin, menurut saya novel ini ditulis dengan buruk, tidak hanya kurang mampu menghubungkan pada tingkat emosional, tapi juga punya kekurangan logis. Jangan buang waktumu untuk ini. Kau harus fokus tentang sesuatu yang lebih bermakna. Menulis artikel yang tidak terinspirasi dan tidak berharga seperti ini tidak ada artinya. Jangan terjerumus ke jalan yang salah. Kini dengan segala perkataan dari gurunya itu, membuat sedikit semangat dari Kesin tergoyahkan. Tapi bagi Siulai, mungkin punya pendapat yang berbeda. Siulai kemudian mengatakan jika dia akan terus semangat. Saat kemudian pertemuan dilakukan di antara Siulai dan juga Kesin. Di sana Kesin mengatakan kepada Siulai, aku baru saja menulis sebuah draft novel dan aku ingin mengetahui tanggapanmu. Siulai kemudian bergegas melihat itu. Di dalam hatinya dia berkata, draft ini, bukankah ini merupakan awal dari novel favoritnya, Dust of the Air? Dia tak percaya dia melihatnya di awal tahun 1998. Siulai ingat setiap barisannya. Ini mencakup banyak kalimat yang mudah diingat yang ditampilkan orang dalam status QQ mereka. Selain itu, ia memenangkan banyak penghargaan untuk novel ini dan hampir dinominasikan untuk hadiah Nobel. Kesin kemudian meminta pendapat dari Siulai sehingga Siulai mengatakan jika ini sangat bagus. Namun Kesin mengatakan jika guru sastranya mengatakan jika ini merupakan karya yang ditulis dengan buruk. Ketika mengetahui akan semua ini, membuat sosok dari si Siulai berkata dalam hatinya, aku ingat membaca di sebuah wawancara bahwa awal mula Oz from the Hair ditolak oleh gurunya dengan mengatakan bahwa itu tidak berharga. Dia hampir mengubur karya ini. Untungnya dia sangat menyukainya, sehingga beberapa tahun kemudian dia mencari penerbit baru, mencegah mahakarya tersebut hilang. Kemudian Siulai berkata kepada Kesin, kupikir ini sangat bagus, tetapi beberapa teknik penulisan dan pandangannya mungkin sudah ketinggalan zaman. Mereka yang menghargainya akan menganggapnya luar biasa, sementara mereka yang tidak menyukai gaya ini mungkin menganggapnya biasa saja. Kau harusnya sudah membaca The Great Gatsby karya Fitzgerald. Ketika pertama kali diterbitkan banyak orang yang tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah Perang Dunia Kedua, sudut pandang yang berpikiran maju membuatnya menjadi sukses ketika sebuah permata selalu bersinar terang. Dan dengan mendengar hal ini Kesin berkata, bisakah kau memberikanku beberapa saran? Sayangnya, sosok dari Siulai menolak mengatakan karena itu bisa membuat kesalahan takdir. Kini Siulai mengatakan kepada Kesin, saran terbaik yang dapat kuberikan untuk kamu adalah tetap setia pada konsep awalmu dan tetaplah berada di jalur yang telah kau pilih. Di sana, Siulai juga menambahkan, 10.000 orang punya 10.000 pandangan tentang itu. Sebelum karya selesai, aku tidak ingin memberikan penilaian. Kini juga, bagaimanapun, aku bukan ahlinya. Jika aku salah, malah aku menyesatkanmu. Selain itu, aku rasa penilaian orang lain hanyalah referensi. Menulis pertama-tama harus memuaskan diri sendiri. Kau adalah pencipta karya tersebut. Penilaian dan intuisimu adalah yang paling penting. Selama kau merasa itu bagus, maka itu bagus. Suka maka teruslah menulis. Jangan mengubah sikap terhadap karyamu karena penilaian orang lain. Aku yakin, kecintaan dan kepercayaan penulis terhadap karyanya akan dirasakan oleh pembaca di setiap kata-katanya. Mungkin itu tidak memenuhi standar yang baik menurut kritikus sastra, tapi setidaknya itu sangat menyentuh diriku dan aku percaya di masa depan juga akan menyentuh banyak orang. Bagaimanapun, aku juga mewakili satu jenis pembaca. Sosok dari Kesin pun terpesona mendengar semua ini. Dia berkata dalam hatinya, setelah begitu banyak hari kebingungan, kata-kata ini membuatku tercerahkan. Pria ini sangat memahami diriku. Tidak pernah ada orang yang mengerti diriku seperti dia. Siulai ini benar-benar berbeda, sungguh menyenangkan. Hal yang semacam ini tidak pernah dirasakan Kesin ketika bersama dengan keluarganya. Ibunya selalu mengatakan, menulis semua itu setiap hari, itu tidak dapat untuk dimakan atau diminum.
Tiga sepupu dari pihak bibi keduamu setiap hari mengajar les untuk menghasilkan uang saat di kampus. Kau menulis artikel yang tidak berguna ini. Sang ayah juga mengatakan, perempuan itu cukup bisa mencuci dan memasak. Belajar untuk apa? Adikmu lebih pengertian. Si adik bahkan mengatakan jika kakaknya ini terlalu kuno, berbeda dengan kakak-kakak lainnya. Meski dengan segenap kekecewaan yang semacam itu, sosok dari Kesin akan melangkah maju karena perkataan dari Siulai. Siulai mengatakan jika Kesin akan bersinar di antara ribuan orang. Pada saat ini terjadi, Xiaoning dan rekannya tampak menatap itu dari kejauhan. Xiaoning cukup tampak kesal. Dengan kondisi ini, membuat Siulai pun kini mulai memandang ke arah mereka. Siulai berkata dalam hatinya, kedua orang ini tampaknya akan menggangguku dengan idolaku. Aku harus sedikit menjauh. Ya, Siulai dan Kesin kini bergegas sedikit menjauh dari mereka berdua. Setelah itu perbincangan terus mereka lanjutkan dan tidak disangka, perlahan-lahan Siulai menyadari akan satu hal, di mana pada saat ini ada sesuatu yang sangat berbeda yang dia rasakan. Dia seakan-akan mendengar suara angin dan beragam suara lainnya ke titik tertentu. Kini, dengan kondisi yang ada ini, membuat Siulai pun tahu jika dia mendapatkan kemampuan baru yang dibawanya. Ini merupakan kemampuan telinga surgawi legendaris. Siulai pun tampak senang dengan adanya hal yang semacam ini. Dan dengan aksi aneh yang ditunjukkan oleh Siulai, membuat Kesin kini bertanya ada apa dengan Siulai. Namun Siulai mengatakan jika tidak ada apapun. Mereka berdua kemudian menuju ke kantin. Beberapa waktu kemudian, sosok dari Siulai pun datang ke sebuah acara Yang Feilong. Di sana Yang Feilong pun membuka acaranya dengan sangat meriah. Dia berkata kepada semua orang yang ada di tempat itu, lihat ke belakang, kita telah menyaksikan kecepatan perkembangan internet dan kemunculan era digital. Di dunia digital ini, peluang berdampingan dengan tantangan, tapi aku percaya bahwa selama kita berani berinovasi dan berani merangkul perubahan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mewujudkan impian kita. Aku percaya bahwa industri perdagangan di masa depan akan menyambut revolusi besar di era digital. Teknologi baru seperti internet, kecerdasan buatan, big data sedang mengubah kehidupan dan cara kerja kita. Mereka mengganggu model bisnis tradisional, menawarkan peluang dan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya kepada para pelaku pengusaha dan perusahaan. Dan dengan adanya perkataan yang semacam itu, banyak orang yang tergugah jiwanya karena perkataan itu sangat mengandung banyak emosi. Di sini, Siulai tahu jika Yang Feilong dapat mengendalikan emosi yang benar-benar terbaik. Yang Feilong kemudian melanjutkan perkataannya, di dunia digital ini, kami akan mendobrak batasan ruang, waktu, dan bahasa, menciptakan hubungan yang tak terlihat untuk perdagangan global. Secara ringkasnya, itu berarti membawa transaksi elektronik ke skala global untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari pelayanan yang nyaman dan efisien yang memenuhi standar sistem preferensi umum GSP. Kini, semua orang benar-benar tahu akan visioner yang dimiliki oleh Yang Feilong ini. Visi Yang Feilong tentang dunia digital benar-benar luar biasa. Dan ketika semua orang menyambut ini antusias, sosok dari Siulai kemudian berkata dengan lantang di hadapan semua orang, aku pikir impian kau luar biasa dan pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Tapi pasti akan datang suatu hari ketika kau akan dihancurkan. Dengan mengetahui perkataan dari Siulai membuat para penonton kini berkata, hanya seorang anak yang tidak mengerti apa-apa tentang semua ini, tapi berani berbicara dengan lantang di sini. Apa yang orang ini katakan? Datang ke sini untuk mengacaukan segalanya. Yang Feilong mulai menatap Siulai dengan tatapan tajamnya. Dan kini, host mulai mengatakan di mana para penjaga, mengapa begitu santai sehingga siapapun bisa masuk seperti ini. Meski mendapatkan cukup banyak kecaman, Siulai tetap menegaskan, aku tahu apa yang kau pikirkan, Yang Feilong. Aku bahkan tahu pikiran terdalam yang tersembunyi di hatimu. Jika Anda ingin memecahkan kesulitan, datanglah pada aku. Yang Feilong mulai terdiam dan berkata dalam hatinya, pria ini cukup membuatku menarik. Kemudian,
Siulai pergi meninggalkan tempat itu. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Yang Velong kini mendapatkan sebuah perkataan dari hostnya. Host mengatakan, orang seperti itu di sini hanya untuk pamer, mencoba menginjak orang lain untuk naik lebih tinggi dan mendapatkan ketenaran. Kau tidak perlu memperhatikan apa yang dia katakan. Rencana besarmu tidak mungkin bisa dihancurkan. Namun sayangnya, sosok dari Yang Velong mengatakan, itu sedikit omong kosong tadi, tapi aku tak tahu kenapa aku mengagumi pria itu. Tidakkah kau menemukan bahwa pria muda itu sangat menarik? Melihatnya membuatku mengingat diriku yang lebih muda. Bahkan jika dia hanya pamer atau benar-benar tahu sedikit, berani membantah saya di depan banyak orang, membuat saya cukup penasaran. Rekannya pun sangat terkejut akan adanya hal yang semacam ini. Singkatnya, Yang Velong kemudian datang menemui Siulai dan mengatakan, kau bilang akan ada hari di mana aku akan menghadapi masalah. Aku tidak berpikir kau hanya berbicara santai. Jadi aku ingin minta saran darimu. Di dalam hatinya, Yang Velong pun berkata, pemuda ini sangat bersemangat dan berani. Meskipun dia berada di antara kerumunan orang yang mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri, semua orang punya masa muda mereka. Siulai kemudian mengatakan, fakta bahwa kau datang ke sini untuk mencariku keluar menunjukkan bahwa kau juga mudah untuk wajari. Dengan kondisi yang ada ini membuat Yang Velong tampak merasa dipermalukan oleh bocah ini. Namun saat kemudian Siulai mengatakan, sekarang Anda ingin mengubah divisi teknologi Velong menjadi perusahaan top of the business. Ini bukan masalah tahap awal. Ini bukan masalah pada tahap awal. Karena saat ini Huoguo punya keuntungan dengan tingkat pengembalian populasi. Namun, mengingat orang-orang tidak punya cukup uang sekarang, jika ada saluran konsumsi yang lebih murah tersedia, yang mana yang akan mereka pilih? Yang Velong semakin terdiam. Dia tahu anak ini punya cukup banyak dokumentasi. Kemudian Siulai kembali menambahkan, top dapat dilakukan tapi pada akhirnya tetap harus dilakukan bersama-sama dengan TOC, Top of the Consumer, untuk melacak kebutuhan dan pengalaman konsumen. Terlibat langsung dengan konsumen dengan cepat mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan produk, memuaskan kebutuhan kelompok pengguna yang berbeda, dan memperluas pangsa pasar melalui saluran e-commerce. Yang Velong, kau pasti berpikir sepanjang garis ini, bukan? Anda hanya belum berani untuk mengumumkan ide ini secara publik, tapi Anda pasti akan mengikuti jalan ini. Anda adalah orang yang punya keinginan yang kuat. Selama Anda bertahan, Andalah yang akan mengubah dunia. Kini Yang Velong pun tahu jika bocah ini seperti seorang yang sangat baik yang ada di hadapannya. Yang Velong sadar sebenarnya baru-baru ini dia mengkhawatirkan akan hal ini, dan ketika dia kadang-kadang mendiskusikannya dengan kolega dan mitra, semua orang berpikir dia menjadi fantastis. Yang Velong tidak pernah menyangka bahwa pria muda ini akan sangat menghargainya. Kemudian, Siulai pun mengatakan, ini adalah bab yang saya tulis. Sekarang, saya serahkan kepadamu. Apakah kamu menggunakannya atau tidak, itu terserah kepadamu. Aku hanya bisa mengatakan, kesempatan itu ada di depanmu. Apakah kau akan mengambilnya atau tidak, kau harus memutuskannya sendiri. Apa yang baru saja kau katakan, siapapun dengan sedikit kecerdasan bisa mengarang untuk membuatmu bahagia. Tapi, isi dari CD ini adalah apa yang ingin aku berikan kepadamu hari ini. Dengan mendapatkan hal ini, Yang Velong tampak senang. Dia kemudian berkata kepada Siulai, apakah kau hanya akan menyerahkan ini kepadaku seperti ini? Siulai menjawabnya, apalagi? Kemudian Yang Velong kembali berkata, apakah kau tidak takut aku akan mencari dan mencuri teknikmu ini? Paling tidak, kau harus menandatangani kontrak denganku terlebih dahulu. Namun sayangnya Siulai tetap menolak hal itu. Siulai menambahkan, jika kau ingin menjadi pengusaha seperti itu, maka ditakdirkan bahwa kau akan gagal total. Selain itu, yang kuberikan itu hanya hidangan pembuka kecil. Jika kau ingin memilih yang kecil daripada yang besar, maka jangan ragu, aku tidak akan menghentikanmu. Itu saja untuk hari ini. Siulai bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dengan kepergian dari Siulai itu, membuat Yang Velong mencoba memanggilnya sambil mengatakan kenapa harus aku. Kemudian, dengan lantangnya, Siulai mengatakan, apa yang aku lakukan itu menguntungkan negara dan rakyat.
Jika berhasil, Huoguo akan berkembang dengan kuat. Oleh karena itu harus Anda. Xiaolai kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan kini juga, dengan kondisi yang ada, Yang Feilong tahu bocah ini punya sesuatu yang penting untuk dilalui. Dia harus tetap terhubung dengan bocah ini. Dan di sana, Xiaolai menegaskan sebelum kepergiannya, jika namanya Li Xiaolai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya part keempat berakhir sampai di sini?